Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Yang terhormat kepada Dr. Dery Rosani Johannes MSI selaku penguji atau narasumber. Yang terhormat kepada Bapak Pujoko Rapiadi STMTI selaku coach. Yang terhormat Bapak Hartono SPD selaku mentor. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Zuliatin. Saya adalah salah satu guru dari SD Negeri Wedusan, yaitu tepatnya guru kelas 6. Akan melakukan paparan seminar rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang berjudul Optimalisasi Inovasi Pembelajaran untuk Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik kelas 6 SD Negeri Wedusan, Kecamatan Dugoseti, Kabupaten Pati. Baik, untuk selanjutnya yaitu tugas pokok organisasi dan tugas pokok seorang guru. Untuk tugas pokok organisasi ada di Permendikbud nomor 6 tahun 2019, yaitu pelaksana pendidikan, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan atau masyarakat, dan pelaksana administrasi. Untuk tugas pokok guru dan fungsi guru ada di Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, pasal 20 dan PP nomor 19 tahun 2017. Untuk tugas pokok guru diantaranya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Untuk fungsi guru yaitu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, memelihara komitmen, dan memberikan teladan serta menjaga nama baik. Selanjutnya yaitu identifikasi isu. Untuk identifikasi isu dari instansi saya ada 5, yaitu yang pertama, guru kurang menguasai IT dalam kegiatan pembelajaran daring, sumber isunya dari manajemen ASN. Yang kedua, rendahnya minat belajar peserta didik saat pembelajaran daring, sumber isunya dari manajemen ASN. Yang ketiga, belum optimalnya penerapan PHBS, sumber isunya dari Wall of Government. Yang keempat, kurang optimalnya media saat pembelajaran daring, sumber isunya dari pelayanan publik. Dan yang kelima, kurang optimalnya kunjungan ke rumah home visit bagi peserta didik yang membutuhkan, sumber isunya dari pelayanan publik. Selanjutnya yaitu ketika sudah mendapatkan beberapa isu tadi, dianalisis dengan APKL. A yang berarti aktual, P yang berarti problematik, K kehalayaan, dan L kelayakan. Nah, dari kelima isu tadi, ternyata ada 2 isu yang tidak memenuhi syarat, yaitu pada bagian kehalayaan. Ada pada isu yang pertama, yaitu guru kurang menguasai IT dalam kegiatan pembelajaran, dan isu yang kelima yaitu kurang optimalnya kunjungan ke rumah atau home visit bagi peserta didik yang membutuhkan. Setelah dianalisis dengan APKL, akan didapat 3 isu, yaitu rendahnya minat belajar peserta didik saat pembelajaran daring, belum optimalnya penerapan PHBS di sekolah, dan kurang optimalnya media saat pembelajaran daring. Kemudian ketiga isu ini akan dianalisis dengan USG. Nah, untuk bobot angka dengan angka 5, keterangannya sangat mendesak atau serius atau berdampak. Untuk yang keempat, mendesak atau serius atau berdampak. Untuk yang ketiga itu cukup. Yang kedua itu kurang. Untuk bobot 1 yaitu tidak mendesak atau serius atau berdampak. Nah, untuk isu yang pertama yaitu rendahnya minat belajar peserta didik saat pembelajaran daring mendapatkan jumlah 15, yaitu ranking 1. Kemudian isu tersebut akan menjadi core isu atau penetapan isu. Selanjutnya, setelah mendapat core isu, akan dianalisis akar masalahnya dengan fishbone diagram. Untuk yang pertama yaitu MEN, dari faktor guru, peserta didik, serta orang tua. Yang kedua dari faktor material, yaitu dari sumber belajar dan referensi bahan ajar. Untuk faktor yang ketiga, measurement,
evaluasi pembelajaran, dan feedback atau umpan balik. Untuk faktor yang ketiga yaitu metode cenderung monoton dan tidak menarik, serta kurang interaktif. Untuk mesin yaitu pemanfaatan gadget, serta environment, kurangnya koordinasi, komunikasi antara guru, orang tua, peserta didik. Selanjutnya, dari akar masalah yang sudah dijelaskan tadi, setiap akar masalah yaitu dari beberapa faktor memiliki gagasan kreatif. Untuk faktor men, gagasan kreatifnya yaitu optimalisasi kegiatan pengembangan diri melalui pelatihan atau workshop atau diklat virtual dalam rangka penyusunan perangkat daring. Untuk faktor materialnya yaitu optimalisasi penggunaan video dengan PPT interaktif. Dan untuk faktor dari metode yaitu optimalisasi inovasi pembelajaran. Untuk faktor mesin yaitu optimalisasi penggunaan gadget. Untuk faktor environment yaitu optimalisasi penggunaan kartu hubung. Untuk measurement yaitu optimalisasi penggunaan evaluasi pembelajaran dengan aplikasi online. Nah, dari sini akan didapat gagasan utama yaitu optimalisasi inovasi pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 6 SD Negeri Wedusan Kecamatan Dukoseti Kabupaten Pati. Nah, gagasan utama ini terpilih, selanjutnya akan dijelaskan ke slide berikutnya. Nah, dari beberapa gagasan kreatif tadi akan dianalisis dengan metode SMART, S yaitu specific, M measurable, A achievable, R realistis, dan T timely. Nah, dari gagasan kreatif tadi didapatlah gagasan utama yaitu optimalisasi inovasi pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 6 SD Negeri Wedusan Kecamatan Dukoseti Kabupaten Pati, yaitu dari faktor metode. Karena dari faktor metode ini nanti akan diselesaikan faktor-faktor selain metode, yaitu dari man, material, mesin, environment, measurement. Nah, gagasan utama inilah yang akan menjadi judul dalam aktualisasi saya. Selanjutnya yaitu kegiatan dan tahap-tahapnya. Kegiatan yang pertama, perencanaan kegiatan aktualisasi secara keseluruhan, yaitu konsultasi, menyusun kegiatan aktualisasi, jadwal, dan pemetaan stakeholder. Kegiatan yang kedua, pembuatan presensi, yaitu tahapannya, konsultasi, membuat presensi, distribusi, dan evaluasi. Untuk kegiatan yang ketiga, pembuatan dan pemberian amigi amunisi minat pagi. Tahapannya yaitu konsultasi, mencari referensi, membuat materi, distribusi, dan evaluasi. Untuk kegiatan yang keempat, yaitu pembiasaan menyanyikan lagu nasional, Mars PPK, dan lagu daerah. Tahap kegiatannya yaitu konsultasi, menyiapkan alat kelengkapan, mencari referensi, mengarahkan peserta didik secara tatap muka, melaksanakan, dan evaluasi. Untuk kegiatan dan tahap kegiatan selanjutnya yaitu yang kelima, penyusunan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Daring. Tahapannya konsultasi, menyiapkan dan menelaah semua perangkat pembelajaran, kemudian mencari referensi, kemudian menyusun RPP-nya dan evaluasi. Untuk kegiatan keenam yaitu pembuatan materi dengan media PPT atau PowerPoint. Langkah kegiatannya konsultasi, mencari dan mengumpulkan referensi, memasukkan bahan referensi tadi, kemudian menyempurnakan dengan animasi, dan terakhir evaluasi. Untuk kegiatan yang ketujuh yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran via Zoom Meeting atau Google Meet. Tahapannya yaitu konsultasi dengan mentor, mengarahkan peserta didik untuk menginstal aplikasinya, membuat jadwal, distribusi link, pemutaran video lagu nasional, Mars PPK, dan lagu daerah. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Kegiatan yang kedelapan yaitu pelaksanaan evaluasi pembelajaran dengan kejar inang melalui kuisis. Langkah-langkahnya konsultasi, membuat soal, mengarahkan peserta didik, membuat akun, distribusi link, memantau prosesnya, dan distribusi skor akhir.
Untuk kegiatan dan tahap kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan 9 pembuatan kartu hubung. Tahap kegiatannya yaitu konsultasi, membuat kartu hubung, distribusi, kemudian evaluasi. Untuk kegiatan ke-10 yaitu pembuatan papan trofi prestasi bahagia, disingkat PAPITABA. Tahap kegiatannya yaitu konsultasi, menyiapkan alat dan bahan, koordinasi, membuat stiker trofi, dan menempelkan stiker trofi. Untuk kegiatan terakhir yaitu evaluasi seluruh kegiatan aktualisasi. Yang pertama tahapannya konsultasi, yang kedua membuat kuesioner untuk peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, dan mentor. Kemudian terakhir mengamati dan menelaah keefektivitasan atau peningkatan dan tidak secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu dampak pemecahan isu. Untuk dampak pemecahan isu ada 3 stakeholder yang terkena dampaknya, yaitu individu, unit kerja atau organisasi, yang ketiga masyarakat. Nah, untuk dampak pemecahan itu sendiri, terkena dampaknya itu positif, bukan dampak negatif. Berikut adalah jadwal kegiatan aktualisasi saya, yaitu dari kegiatan pertama, mulai dari perencanaan sampai kegiatan terakhir evaluasi kegiatan secara keseluruhan. Nah, semua kegiatan tersebut dimulai dari tanggal 21 Agustus sampai tanggal 4 Oktober. Untuk yang berwarna merah, yaitu hari Minggu atau libur. Untuk yang berwarna abu-abu, ada PTS atau penilaian tengah semester di SD Negeri Wedusan itu sendiri. Yang terakhir yaitu identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Dari kegiatan pertama sampai kegiatan 11, ada beberapa kendala, asumsi kendala, dan rencana antisipasi. Untuk kegiatan pertama, kendalanya yaitu tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Rencana antisipasinya yaitu membuat jadwal antisipasi di luar jadwal yang sudah ditentukan. Untuk kegiatan kedua, kendalanya peserta didik tidak memiliki kuota internet dan jaringannya susah. Antisipasinya yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan presensi di sekolah atau pinjam handphone temannya. Kegiatan ketiga, kendalanya peserta didik kurang tertarik melihat materi Amigi. Rencana antisipasi materi tersebut dibuat yang menarik. Kegiatan keempat, kendalanya yaitu banyak yang belum hafal lagunya, kemudian tidak paham apa arti dan makna lagu tersebut. Rencana antisipasinya yaitu yang pertama mewajibkan peserta didik untuk hafal lagu tersebut, yang kedua memberikan pemahaman dan penjelasan pada peserta didik akan makna dari lagu tersebut. Untuk kegiatan yang kelima, kendalanya yaitu waktu pengerjaannya terbatas. Antisipasinya melakukan kegiatan tersebut di luar jam. Untuk kegiatan keenam, kendalanya yaitu kurang referensi. Rencana antisipasi itu mencari referensi yang lebih banyak. Untuk kegiatan ketujuh, kendalanya yaitu sinyal atau jaringan sulit didapat. Kemudian rencana antisipasinya yaitu memfasilitasi peserta didik melalui WA terkait pembelajaran. Untuk kegiatan ke-8, kendalanya yaitu mengalami kesulitan menggunakan Quizizz. Antisipasinya yaitu meminta bantuan kepada keluarga untuk mendampingi menggunakan Quizizz. Untuk kegiatan 9, kendalanya yaitu karungnya atau kartu hubungnya tidak disampaikan kepada orang tua. Antisipasinya diwajibkan kepada peserta didik untuk meminta tanda tangan setelah melaksanakan tugas. Untuk kegiatan ketiga, kendalanya yaitu peserta didik belum memiliki semangat untuk kompetensi. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama. Antisipasinya yaitu memotivasi agar peserta didik berkompeten dalam memperebutkan trofi prestasi. Untuk kegiatan 11 yaitu
kendalanya terbatasnya waktu pelaksanaan aktualisasi. Kemudian untuk rencana antisipasinya memaksimalkan waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan serta mengajak semua stakeholder untuk ikut aktif dan berperan. Nah, mohon doa dan dukungannya, semoga sukses. Terima kasih. Dan untuk link bukti-bukti fakta dan data saya sertakan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.